kalau dari tadi kita membicarakan masalah ekspresi, kayaknya akan lebih afdol kalau kita spill mengenai ekspresi dari para bintang kita dengan ahli dan pakarnya. Iya nggak sih, Mel? Benar. Mas Kirby, teman lama gue. Oh iya? Dari gue punya radio. Oh, Mas Pakar Kirby. ekspresi. Iya, Aduh, pakar paling takut aku ekspresi. sama pakar ekspresi itu. Kenapa tuh? Karena aku adalah orang yang nggak bisa ngebohongin ekspresi. Hei, Mas Gua nggak Kirby bisa. nggak sanggup membaca kita bertiga. Karena kita palsu. Otak. Mungkin sebelum membahas mengenai ekspresi para bintang yang sudah kita bidik nih, Mas Kirby boleh cerita nggak sih? Benarkah kalau kita tuh bisa mengetahui intensi seseorang hanya melalui ekspresinya? Kalau ekspresinya dan kita tahu intensinya enggak juga. Oke. Kita sama dengan nulis fiksi kan kayak gitu caranya. Oh. Tapi kalau misalnya orang itu ngomong tentang suatu hal, kan setiap kali kita ngomong, setiap kali kita ditanya kan ada ekspresi kan keluar. Nah, yang dibaca itu ekspresinya. Untuk ngasih tahu apakah kata-katanya benar apa enggak nih. Oh. Atau ada yang disembunyiin kan nih, atau sebetulnya ngomongnya A padahal maksudnya B. Nah, ada ekspresinya itu yang kelihatan. Oke, berarti sebetulnya emosinya. Betul. Oke, karena setiap kali kita berbicara ada latar belakang emosi dan itu yang terpancar dari ekspresi kita gitu ya, Mas? Ya, kurang lebih kayak gitu. Pertanyaan, tapi bisa nggak seseorang itu mempelajari bagaimana, saya gini, misalnya dia tahu nih, lo akan ditanyain, misalnya lo nyolong deh, lo tahu kan lo akan ibaratnya diinvestigasi, akan tanyain, lo bisa belajar tuh ekspresi lo untuk kayak, misalnya kan kata orang kalau ngedip-ngedip, kalau tenang jawabnya, bisa dipelajari nggak? Bisa. Bisa. Ya, Dan orang bisa bohong. Iya, Psikologically-nya adalah lo belajar untuk jadi tenang aja. Iya, oh gitu, Kalau bisa lo ya? bisa benar-benar mengontrol diri lo jadi tenang aja gitu, kayaknya bisa gitu. Dan itu nggak bisa kebaca even sama kayak lu, pakar. Nah, ada teknik lie detecting makanya. Apa tuh? Lie detecting. Oh, lie detecting. Oh, mesin. Enggak, itu mesin lie detector. Iya, ini teknik apa? lie detecting itu adalah kita Memanipulasi sebagai tanda emosi. petik nanya orang yang sudah kira kurang lebih jago. Nah, teknik bertanya yang diubah. Sehingga misalnya udah predik nih misalnya, kamu nyolong nggak? Itu kan udah kepredik sama dia. Iya. Oh, Iya. enggak ngomong kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadi malam lo ada di mana aja? Nah, dia tiba-tiba harus mikir, wah, di mana aja gue bilangnya ya. Nah, itu kelihatan tuh mukanya. Betul. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak dia duga sebelumnya. Jadi kayak Itu bisa berubah ekspresinya. Betul. Berarti Pertanyaan nanti jebakan. malam coba lu tes itu ke suami lu, Ke suami Mel. gue ya. Nanti malam. Kalau gue ngetes Tyson, gue masih tenang. Takutnya Tyson ngetes balik ke gue. Itu yang Wow, jebakan yang makan bahaya. tanaman. Apa tuh gimana? Jebakan makan Batman kalau lo. Oke, ini ada siapa nih yang kira-kira menurut kalian kita kayaknya seru nih kita angkat nih? Iya udah ini pasti. dia, ada Jessica Wongso. Iya. Yang kemarin 18 Agustus tuh sudah Gila, keluar, akhirnya dibebaskan. keluar ya? Itu sih memang ceritanya begitu misteri ya. Iya, Kalau gue iya. tuh sampai dengan sekarang ini sebenarnya memang masih bertanya-tanya loh. Iya, banyak kok yang gitu kok. Iya nggak sih? Banyak, Sebagai banyak. netizen aja gitu, gue masih bertanya-tanya ya ampun ini tuh sebenarnya jadinya salahnya di mana ya? Nah, kalau gitu kita akan tanya sama Mas Kirdi. Menurut pengamatan Mas Kirdi, saat kita melihat ekspresi Jessica pada saat preskon, gimana kalau kita Spill dulu ya. spill dulu videonya supaya Yes. yang nonton di rumah bisa mendapatkan gambaran lengkapnya, ya? Ya. Ini dia. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Untuk pendukung-pendukung saya yang hadir hari ini, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk ketemu di sini. Semoga semuanya selalu sehat dan baik-baik aja. Terima kasih. Nah, itu. Tuh. Gimana pengamatan Mas Kirdi? Ekspresinya terlalu datar kah? Atau dia dendam mungkin? Sebenarnya kalau ditanya terlalu datar, itu kan harusnya ada sebuah acuannya ya, referensinya. Tapi kalau kita lihat bareng-bareng yuk gitu ya, bandingin ketika dia pas conference ketika keluar, sama ketika dulu-dulu ketika dia diwawancarain juga sama teman-teman media. Itu kurang lebih kan mirip-mirip sebetulnya. Sama aja. Sama. Ah. Nah, jadi pertanyaannya, apakah kemudian ekspresi di pers conference kemarin layak untuk kita jadikan patokan? Jawabannya jadi enggak. Karena artinya apa? Itu sudah dipersiapkan sebelumnya. Harus yang spontan ya? Iya. Maksudnya adalah ketika kan dia sudah tahu dia akan keluar nih dan akan menghadapi media. Betul. Iya, iya. Artinya sebelumnya itu sudah dipersiapkan untuk
lu bakalan Ekspresinya keluar gini aja. lu keluar dari penjara pertama ekspresi lu begini. Nah. Lu begini gitu. Iya, kurang lebih Masa gitu ya, sih? kurang lebih. Nah, Kayak fashion show ya? Nggak kayak, itu kayak Rehearsal ya, film-film Say? thriller banget gitu kan. Tapi sekarang perhatiin deh, kalau misalnya kita ngelihat Jessica, sebetulnya kalau frame yang lebih gede lagi, kita ngelihat Bang Otto sampingnya. Ya. Ketika Jessica ngomong, kalau kita perhatiin bareng-bareng, itu beberapa kali Bang Otto ngambil mic, kayak mau ngangkat, mau motong, terus dia taruh lagi, senyum. Ngangkat lagi, taruh lagi, senyum. Artinya, ada beberapa hal yang menurut dia perlu ditambahin nih, perlu dipotong segala macam. Kan berarti ada sebuah hal yang udah didiskusikan sebelum jadi Oke. There was a sign. Mereka pakai sign. Mas Girdi, berarti pertanyaannya gini, karena kita juga di Spill Dirty beberapa kali membahas tuh semenjak film dokumenter itu keluar gitu Iya, ya, iya. yang pembahasan kita adalah ekspresi tenangnya Jessica, Iya, betul. yang kita pengen tahu dari pakarnya langsung. Tadi kan Mas Girdi sebetulnya memberikan hint tuh bahwa ekspresi tenangnya Jessica itu adalah ekspresi yang kurang lebih dilatih atau sudah dipersiapkan sebelumnya? Buat saya dia sangat terlatih untuk jaga ekspresinya dia. Kalau gini, logikanya sederhana. Ketika dia sebelum ditetapkan sebagai tersangka, ekspresi ketika di pengadilan dia juga nggak ekspresif, dia takut Enggak, segala iya. macam juga kayak gitu. Ketika masuk di film tersebut gitu ya, terus kemudian ekspresinya juga sama. Begitu keluar sama, kesimpulan yang sangat wajar kalau orang kemudian berpikir bahwa dia ini terlatih nih kayak yang biasa emosinya. Oke, Tapi tapi berarti bukan pertanyaannya yang melatih atau memandu dia untuk Siapa? mengeluarkan ekspresi setenang itu kira-kira siapa berarti? Tapi good question, bisa dijawab nggak kalau gitu? Bisa, sederhana. Kalau dari awal dia sudah seperti itu, artinya memang dia sudah self-trained gitu loh. Oh, Memang self-trained. sudah bagus. Dan ada orang-orang yang kayak gitu kan memang tapi jago. wow. Oke, tapi apakah juga bisa lebih kepada karakter ataupun pribadinya dia tuh memang begitu? Artinya adalah dia memang orang yang tenang, mungkin dia introvert kali ya, tidak ekstrovert kayak kita Iya, nih kan iya, kita iya, tuh iya. wah mau sedih dikit ketahuan, mau marah dipendem ketahuan. Iya, Gitu. Kalau iya. dia mungkin lebih apa ya, lebih tenang aja gitu, memang orang yang tenang aja gitu. Kalau kita bicara kemungkinan, Banyak selalu ya? banyak kemungkinan. Iya, iya, Makanya kita kan nggak bisa cuma ngelihat dari sisi katakanlah wajah, misalnya. iyalah. Tetapi kalau non verbal itu kan banyak ya, Iya, iya. gitu. Termasuk kemudian apa pola gerakan tangan, pola. Oh ya? Sampai tangan gini-gini tuh? Sampai tangan, misalnya tangan garuk-garuk. Ya kan di sini. kadang-kadang kalau kita Iya, gini-gini iya, kan iya. berarti kan kita lagi mikir. Terus megang hidungnya Iya, orang. iya. Oi. Enggak dong. Jorok dong berarti. Oh, segala macam tuh bisa ya. Termasuk juga pola kalimat. Saya nggak bilang kata-kata ya. Kalau konten atau kata-kata itu verbal. Tapi bagaimana seseorang mengucapkan kata-katanya atau polanya itu non verbal. Contoh misalnya gini deh, simpel deh, simpel kita bahas sederhana. Dari ketika Jessica dari seluruh banyak pembicaraan dia dari sebelum masuk, ketika di dalam di film itu dan sampai di luar, perhatiin bahwa banyak sekali kata-kata yang sifatnya mengambang. Dia mengatakan misalnya gini, ya saya sudah memaafkan atas kejadian itu. Kejadian itu apa? Sebutin dong. Oh, kejadiannya tidak pernah diucapkan secara Iya. lugas. Betul. Masa? The Ucapin. whole time nggak pernah? Enggak, saya nggak Hampir bilang nggak pernah ya. pernah. Iya. Banyak sekali. Banyak kondisi, kesempatan. Yang sebetulnya dia bisa ucapkan gitu. Bahkan kemudian dia tidak menyebutkan bahwa dulu waktu kejadian begini. Iya, Kalau iya. memang dia sudah tanda petik memang tidak bersalah, sesederhana tinggal bilang bahwa saya nggak salah, saya tetap sampai hari ini nggak salah. Ucapin aja terus. Kayaknya Mas Kirdi nggak percaya deh. Kalau tadi Mas Kirdi bilang orang yang kelihatan tenang dan poker face itu jauh lebih berbahaya. Kita juga sekarang pindah nih, pengen tahu pendapat Mas Kirdi sebagai pakar ekspresi terhadap peristiwa yang terjadi pada selebriti kita Intan Nabila. Yang kemarin. Yes, yang Iya, kemarin KDRT. KDRT. Iya. Kita lihat dulu ya. Kita Iya. spill videonya baru kita minta komentarnya Mas Kirdi. Saya untuk melapor, cuma memang gagal. Pernah juga udah 2 kali ke pengadilan agama, cuma ya gagal juga. Yang memang mungkin saya berpikir pelaku KDRT ini kan dulu saya nggak sadar nih apakah dia bisa berubah atau enggak. Nah, dari penglihatan Mas Kirdi, dari ekspresinya Intan Nabila, apa komentar Mas Kirdi? Nervous. Oh, kelihatan tuh langsung Jadi kalau kita perhatiin, ketika bicara, perhatiin bahwa Intan beberapa kali nunduk, biasa sih nunduk, kemudian ini narik nafas. Tapi begitu dia kemudian narik, kan ada tarikan di samping bibirnya seperti ini, itu adalah orang yang sedang tegang. Dan ketika dia mulai bicara, dia
masih mempertahankan posisi gitu, kecuali ketika dia bilang, ya tadinya shock sih, kan gitu, kata-kata seperti iya, itu. iya, Dia iya. tuh senyum loh, cak. Ketarik lepas. gitu? Senyum. Oh, senyum. Senyum, terus kemudian turun lagi. Ketika dia ngomong tadinya shock sih, gitu, artinya ini sudah lewat shocknya. Memang benar, karena biasa dilepas ketawa, senyum. Begitu dia hilang lagi, dia masuk ke topik utama lagi, stres lagi. Oh, Jadi jelas bahwa dia sampai saat ini sebetulnya walaupun sudah dilaporkan ke polisi, walaupun segala kasusnya udah jalan segala macam, efek dari KDRT itu Masih ada. ya nggak Iya, hilang iya. gitu Nah, aja. aku ada pertanyaannya, sesimpel seperti katakan amit-amit jangan sampai terjadi, tapi katakan itu kita gitu ya. Berarti kita harus, ini maksudnya gini, apakah untuk menghadapi media berarti kita harus mempunyai ekspresi sama seperti kejadian yang sebenarnya harusnya sedih, kita marah, kita harusnya marah. Atau kita bisa menjaga, atau kita memang harus kayak lebih tenang, diatur gitu. diatur gitu. Tergantung Ngerti tujuannya nggak sih? apa mungkin ya Mas. Tergantung Iya. tujuannya apa. Kalau memang lu pengen meraih simpati publik gitu ya Mas. Ya lu nangis-nangis Udah, aja nangis gitu. Jadi agendanya apa gitu ya? Iya, Tapi iya, kalau iya. lu pengen publik menganggap bahwa lu tuh Wah. bukan pelaku, ya lu Iya. akan tenang dan tampak Tapi tak kalau nggak memiliki punya- emosi. Tapi kalau nggak punya agenda apapun ya nggak perlu dibuat-buat ya apa adanya aja gitu ya. Sayangnya nggak kayak gitu. Oh, Maksudnya? Maksudnya gimana? Sekarang masalahnya kebenaran nggak cuma di Indonesia Iya, ya, di iya, dunia itu bukan ditentukan sama apa yang Diri kita sendiri. tampilkan, tapi bagaimana komentar netizen. Penilaian orang-orang. Iya. Baik. Dan ada orang-orang yang nggak tahan terhadap penilaian dari orang lain. Iya. Orang-orang yang tahan terhadap penilaian orang lain, dia mau nangis ya nangis aja, Iya, iya. mau ketawa aja, mau sedih aja. Tapi kan ada yang enggak. Kita juga pengen tahu pendapatnya Mas Kirdi terhadap ini juga satu sosok selebriti yang belakangan menyita perhatian karena banyak dari kita yang jatuh hati terhadap dukungan yang ia berikan kepada anaknya atas Ya. peristiwa yang terjadi. Oh, iya. David Bayu. David Bayu. Iya, Ya. ex naif ya. Betul, ex naif. Komentar Mas Kirdi terhadap ekspresi dari David Bayu. Mungkin kita spill dulu videonya ya. Boleh. Kita lihat dulu ya. Luar sana kita selalu jaga anak-anak kalian, dekat dengan anak selalu gitu ya. Ya dia pengen speak up, cuma dia belum punya nyali untuk itu karena banyak yang senasib seperti putriku sebenarnya di luar sana. Oke. Bagaimana menurut Mas Oke, tentang ekspresi dari David Bayu ini? Ya pertama kali sebagai sama-sama seorang ayah, saya ikut Iya. menyampaikan simpati ya Yes. buat Mas David. Yang cukup terlihat dalam beberapa kesempatan ketika misalnya doorstop, ketika kemudian Mas David diwawancara langsung, itu kalau kita perhatikan beberapa tarikan nafas, terus dia bibirnya gini nih. Kalau kita perhatikan, ketika bibir menipis dan ini menegang, di dalam bukan di samping, di Ya. tengah sini, itu penanda yang kuat untuk marah. Jadi orang kalau marah kan gini nih. Iya. Kayak lagi gitu. nahan Nahan, Iya, nahan, iya, nahan iya, tuh. iya. Nah, terus kalau ada yang bilang, waktu itu ada yang bilang, netizen ada yang bilang gini nih. Tapi Mas dia bisa tersenyum loh. Iya, cara tersenyumnya gini nih. Terus gini lagi. Orang senyum, terus kemudian hilang, Iya. itu cuma menandakan bahwa senyum basa-basi. Ya. Karena emosi benarnya bukan senyumnya. Nggak itu. sincere lah ya. Iya, tapi wajar dalam posisi dia berusaha, Sure. keren lah maksud saya, Iya, berusaha untuk tetap senyum di teman-teman media gitu ya. Terus walaupun habis itu dia ini lagi remuk redam lagi. Iya dong. Nah, Normal lagi. yang dibilang keren dia tetap tersenyum berarti itu juga termasuk dengan apa yang terjadi sama Intan Nabila dan juga Jessica Wilson dong. Karena kan di depan media. Iya, Bisa memang. jadi. Dari sisi kerennya keren. Ya. Pertanyaannya buat apa? Masalahnya, apakah buat untuk menutupi betapa luluh lantaknya diri dia? Apakah kemudian untuk menutupi ketegangan dia? Apakah untuk menutupi sesuatu yang masih dia simpan dan cukup dalam? Ada untuk alasan menyimpan? lain. Oke. Kan masalahnya bukan senyumnya. Iya. Kalau gitu kita spekulasi aja deh, kita runtutkan tuh dari awal. Untuk apanya? Kalau menurut analisa Mas Kirdi, kalau Jessica melakukan itu untuk apa kira-kira? Untuk membuat orang-orang nggak bisa membaca apa yang sebenarnya dia rasakan dari dulu sampai sekarang. Atau apa yang sebenarnya terjadi? Gitu. Bisa jadi. Oke. Jadi poker face tuh masuknya. Saya menilai itu poker face. Oke. Kalau tadi si Intan, Kalau Intan? Kalau Intan dia tersenyum karena benar-benar ekspresi lepas ketika setelah dia bilang tadinya shock sih,
Terus tadinya itu kan past tense kan, masa lalu kan. Tadinya shock ditaruh di belakang, dia senyum, artinya udah lepas dari shocknya, terus balik lagi serius lagi. Itu jujur, paling jujur menurut saya adalah Intan. Oh. paling Gitu, jujur tuh dari adalah ekspresi ya. Dari ekspresi. Artinya apa sempat stres tapi kayak paling berusaha jujur tuh adalah dia benar-benar sakit. Ekspresinya ya. Bahwa dia tadinya memang shock, Oh. sekarang sudah nggak terlalu shock. Berusaha untuk moving on oke, gitu. Berusaha moving on walaupun belum bisa. Ya. Sama terakhir tuh adalah David David Bayu. Tapi kalau David sangat kelihatan bahwa dia marah. Emosi paling dalamnya itu marah. Tapi berusaha untuk hadir untuk anaknya gitu ya. Ya bahwa dia kemudian hadir untuk anaknya buat saya itu 2 jempol lah saya Iya, buat David ya. Sudah menjalankan peran ayah yang Iya. membela anaknya kayak gitu. Tapi kayaknya dari wajahnya walaupun kelihatan tenang ada amarah yang luar biasa gitu ya. Pertanyaannya kan simpel, siapa sih di antara Bapak. orang-orang netizen, saya menantang netizen deh, dari posisinya David. Ya, yang nggak marah. Siapa yang nggak marah? Iya. Tapi seru ya kalau ngomongin tentang ekspresi ya. Karena baru-baru ini juga pernah terjadi Nikita Mirzani yang lewatan sama Fuji. Ya. Oh itu juga perang ekspresi ya? Kan kapan-kapan kalau ada cerita, Ekspresi memang. mungkin Mas Kirby bisa diundang lagi ya. Iya kan? Stan. Kalau itu netizen udah tahu, oh pasti ada apa-apa. Kalau begitu nggak butuh pakar. Nggak perlu Mereka semua pakar. jadi pakar. Ekspresinya Ya udah kan? jelas banget. Gue nggak mau tegur lu, gue nggak kenal. Masa? Gitu. Ih, nggak tahu ya. Enggak. Ah, ke Aku depan baca deh. buku terus. Mas Kirdi, thank you so much. Thank you sudah mau Seru ya. membagi cerita Seru dan banget. ilmu. Thank you so much. Oh my. Jadi pertanyaan berikutnya kapan nih Jessica mampir ke Spill the Tea? Habis itu pilates aja. Kita kembali lagi minggu depan di hari dan waktu Yes. sama Spill the Tea. Bye.